Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang gerak lurus berupa beraturan. Gerak lurus berupa beraturan adalah gerak dalam lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Nah, kecepatan yang berubah secara teratur itu sama aja dengan percepatan tetap. Karena definisi dari percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Ya, oke. Ciri-ciri dari GLBB itu ada dua ya, ciri utama. Yaitu yang pertama, kecepatannya berubah. Nah, karena kecepatannya ini berubahnya itu secara teratur atau perubahannya itu tetap, sehingga percepatannya adalah tetap atau konstan. Seperti itu ya. Nah, ini kalau mau dijelaskan lebih detail seperti ini. Misal, kecepatan semula, kecepatan 0 itu adalah 0 misalkan. Lalu kecepatan pada detik pertama V1 itu adalah 3. Nah, terus selanjutnya kecepatan pada detik kedua adalah 6. Selanjutnya kecepatan pada detik ketiga adalah 9. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya setiap waktu ya, pada selang waktu 1 detik perubahannya adalah 3. Ya, perubahannya adalah 3. Dari ke sini juga 3 perubahannya, dari ke sini juga 3. Nah, perubahan yang tetap nilainya 3 ini itu dimaksud dengan percepatan yang teratur atau percepatan yang tetap. Nah, sehingga konsepnya GLBB itu adalah kecepatannya berubah tetapi perubahannya itu tetap, sehingga V sama dengan berubah ya, ini maksudnya, dan A sama dengan konstan atau tetap. Berikutnya adalah persamaan di dalam gerak lurus berupa beraturan. Persamaannya seperti ini. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus A dikalikan T. Yang kedua, S sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah kalikan A kali T kuadrat. Yang terakhir yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, di sini ada tanda plus dan minus. Tanda plus itu digunakan jika soalnya adalah gerak GLBB dipercepat. Dan tanda minus ini akan digunakan jika soalnya adalah gerak GLBB diperlambat. Nah, ini VT ya. Nah, ini VT. S adalah jarak. S nanti bisa diganti dengan X. Jadi jarak boleh disimbolkan dengan X, boleh S, boleh dengan S ya. V0 adalah kecepatan awal, VT kecepatan akhir, A adalah percepatan, T adalah waktu. Seperti itu. Terus nanti rumus yang mana yang dipakai dalam suatu persoalan itu tergantung dari mana yang diketahui sama mana yang ditanyakan. Terus dihubungkan, itu baru akan bisa kita simpulkan, oh pakai rumus yang mana, seperti itu. Lebih detailnya nanti ada contoh soal tersendiri pada video yang berikutnya. Selanjutnya kita ke grafik. Untuk GLBB itu grafiknya ada berbagai macam ya, ada banyak grafiknya. Ini sekarang grafik jarak terhadap waktu atau S terhadap T, yang mana S nya adalah sumbu X, T nya sumbu Y. Jika geraknya GLBB dipercepat, nah kecenderungan grafiknya akan seperti ini, tidak lurus ya, melengkung, melengkungnya akan seperti ini. Jika geraknya adalah GLBB diperlambat, kecenderungannya akan seperti ini. Ya, ini S adalah jarak ditempuh pada waktu tertentu. Kecenderungannya akan melengkung seperti ini jika GLBB diperlambat. Nah, selanjutnya untuk grafik kecepatan terhadap waktu, V terhadap T. V-nya sumbu Y, T-nya adalah sumbu X. Nah, jika geraknya adalah tanpa kecepatan awal, maka grafiknya seperti ini ya. Garisnya itu miring, dimulai dari titik 0,0. Jika gerak GLBB-nya itu dengan kecepatan awal, grafiknya seperti ini. Ini mirip seperti yang tanpa kecepatan awal, bedanya grafiknya garisnya agak ke atas. Ini menandakan saat waktu 0 dia sudah punya nilai V, jadi sudah punya nilai kecepatan awal. V0 adalah
kecepatan awal ya. Jadi V0 adalah V saat T-nya 0. Jadi saat T-nya 0 dia sudah punya T. Ini mengindikasikan bendanya itu bergerak dengan kecepatan awal ya, seperti itu. Jadi bedanya kalau kecepatan awalnya ada itu seperti ini di atas garisnya. Kalau pas dimulai dari 0, lalu berarti tanpa kecepatan awal. Lanjut berikutnya, grafik GLBB, perbedaan antara dipercepat sama diperlambat. Kalau dipercepat itu garisnya naik seperti ini. Kalau diperlambat ini turun. Seperti itu ya. Jadi jika ada grafik nanti disuruh menganalisa mana yang merupakan gerak dipercepat, mana yang diperlambat, mana yang GLB, mana yang GLBB, harus kalian pahami seperti ini. Jika garisnya miring ke atas, ini berarti dipercepat. Kalau turun ke bawah, itu berarti diperlambat. Seperti itu. Lalu berikutnya, untuk grafik GLBB yang berikutnya. Untuk yang GLBB ini, kemiringan dari grafik itu adalah percepatan. Dengan kata lain, semakin miring garisnya, semakin besar percepatan benda tersebut. Nah, untuk luas grafik sendiri, luas daerah yang diarsir atau luas daerah yang dibatasi oleh garis dari grafik itu sendiri dengan sumbu X ya, pada waktu tertentu, ini kan membentuk suatu segitiga. Nah, luasnya yang daerah ini itu sama aja dengan jarak. Jadi jika ada soal bentuknya grafik seperti ini terus dicari jarak yang ditempuh berapa, berarti sama aja dengan kita menghitung luasnya, seperti itu. Ini adalah gerak GLBB. Nah, pada video yang sebelumnya, video yang tentang GLB, nah, sudah dijelaskan peta konsepnya. Untuk GLBB sendiri itu terbagi jadi 3, yaitu GLBB yang arahnya horizontal sama yang arahnya vertikal. Untuk yang arah vertikal terbagi jadi 2, yaitu GVA dan GVB, dan yang satu lagi adalah GJB ya. Kita barusan sudah mempelajari tentang GLBB. Sekarang kita akan belajar tentang GVA, GVB dan GJB. Untuk materinya berikut ini persamaannya. Nah, jadi GVA itu adalah gerak vertikal ke atas, kalau GVB adalah gerak vertikal ke bawah, dan kalau GJB adalah gerak jatuh bebas. Gerak vertikal itu sebenarnya sama dengan yang GLBB tadi. Bedanya kalau GLBB itu untuk menunjukkan gerakannya adalah horizontal atau mendatar. Sedangkan kalau gerakan bendanya itu searah vertikal atau searah sumbu Y, itu dinamakan dengan gerak vertikal. Nah, gerak vertikal tersendiri itu terbagi jadi 2, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak vertikal ke atas sendiri, itu kecepatan benda semakin ke atas, lama-lama semakin pelan, semakin melambat. Dikarenakan ada perlambatan ya, ada pengurangan karena ada perlawanan dengan gaya gravitasi bumi. Sehingga untuk rumusnya yang GVA ini tandanya pakai tanda minus, sedangkan yang GVB pakai tanda plus. Disebabkan karena semakin ke bawah saat benda dijatuhkan atau dilemparkan ke bawah, semakin ke bawah kecepatan benda akan semakin cepat. Nah, ini bedanya kalau yang GLBB tadi rumusnya kan digabung jadi 1 plus minusnya ya. Ini yang GLBB ada plus minus jadi 1. Kalau plus itu diperlambat, kalau minus itu kalau plus itu dipercepat, sedangkan kalau minus itu diperlambat. Digabung jadi 1. Sedangkan untuk gerak vertikal dipisah sendiri-sendiri. Untuk yang gerak ke atas itu karena mengalami perlambatan sehingga tandanya minus. Kalau yang gerak vertikal ke bawah mengalami percepatan, tandanya plus. Nah, bedanya rumus yang gerak vertikal dengan GLBB itu ada pada perubahan percepatannya sama jaraknya. Kalau percepatan gerak horizontal kan pakai percepatan benda, simbolnya adalah A. Sedangkan untuk gerak vertikal, percepatannya memakai percepatan gravitasi, simbolnya adalah G. G adalah percepatan gravitasi. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk jarak, kalau pada gerak GLBB yang secara horizontal, itu kan rumusnya pakai S, jarak. Tapi kalau untuk gerak vertikal, jaraknya adalah ketinggian, sehingga berubah jadi H. Jadi sebenarnya rumusnya gerak vertikal ini sama persis dengan rumusnya yang GLBB. Sama persis. Ini yang rumus yang GLBB seperti ini.
Ini rumus yang GLBB. Yang semula pakai A sama S, itu yang gerak vertikal rumusnya berubah. Pakai G sama pakai H. Jadi yang semula A percepatannya berubah menjadi G, yaitu percepatan gravitasi. Yang semula rumus GLBB pakai S untuk menyatakan jarak, sekarang berubah menjadi H untuk menyatakan ketinggian, ya. Jadi perubahannya adalah yang semula A jadi G, terus yang semula S jadi H. Itu perubahannya. Terus untuk tandanya, kalau ke atas pakai min karena perlambatan, kalau ke bawah pakai plus karena percepatan. Nah, untuk gerak jatuh bebas sendiri, ini merupakan penjabaran dari gerak vertikal ke bawah. Bedanya apa? Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah yang tanpa kecepatan awal. Jadi, dia tiba-tiba jatuh begitu saja tanpa dilemparkan. Jadi, tanpa ada kecepatan awal, suatu benda dilepaskan begitu saja. Nah, itu namanya gerak jatuh bebas. Kalau yang gerak vertikal ke bawah, bendanya tidak dilepaskan tapi dilemparkan ke bawah. Karena dilemparkan berarti ada kecepatan awal. Kalau gerak jatuh bebas, itu bendanya dilepaskan sehingga tanpa kecepatan awal jatuhnya. Maka untuk rumusnya GJB dan GVB ini mirip. Bedanya kalau GJB tadi tidak ada V0 ya, kecepatan awalnya tidak ada. Jadi V0 nya kita hilangkan. Maka rumusnya menjadi VT sama dengan G kali T. Sama untuk mencari H, V0 nya kita hilangkan atau kita anggap 0. 0 dikalikan T ini jadi 0 ya, jadi ini hilang, tinggal setengah GT kuadrat. Dari rumus H sama dengan setengah GT kuadrat ini bisa kita jabarkan lagi untuk mencari waktunya. Sehingga T yang dibutuhkan untuk benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu sampai menyentuh tanah, itu rumusnya adalah akar 2H per G. Kalau untuk rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Karena V0 nya tadi dianggap 0 atau dihilangkannya tanpa kecepatan awal, sehingga ini 0. V0 kuadratnya 0. Sehingga tinggal VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, dari rumus VT kuadrat sama dengan 2GH, jika kita jabarkan, atau kita mencari VT-nya atau menghilangkan kuadratnya ini, maka ini sini akan muncul akar, sehingga VT sama dengan akar 2GH. VT ini adalah kecepatan akhir saat bendanya tadi menyentuh tanah ketika bendanya jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Nah, ini merupakan penjabaran dari rumus GLBB ya. Ini adalah materi tentang gerak vertikal ya, lanjutannya yang tadi. Kalau yang tadi kan tentang rumus-rumusnya, sekarang tentang posisi suatu benda, keadaan suatu benda ketika bendanya itu bergerak secara vertikal. Misalkan ini ada sebuah benda yang berwarna biru ini dari titik A, terus dia bergerak ke atas, sehingga melalui perjalanan kita anggap titik B, terus sampai di titik puncak, titik tertinggi. Ya, kita kasih nama titik C. Setelah mencapai titik tertinggi, dia akan berhenti sesaat. Habis itu langsung dia jatuh. Saat proses jatuh, kita anggap titiknya adalah titik D. Terus saat dia sampai menyentuh tanah, itu kita anggap titik E. Nah, maka ketika benda berada di titik A, kita anggap kecepatan saat di titik A adalah kecepatan awal. Nah, saat bendanya sedang bergerak naik, ya, kita anggap adalah kecepatan di titik B, itu nilainya pasti positif. Ya, jadi kalau bendanya nilainya positif, jika berawal dari titik A sini, maka bendanya itu berarti sedang prosesnya naik. Ya, jika kecepatan benda itu positif. Jika kecepatan bendanya itu 0, maka bendanya berada di titik tertinggi. Kenapa? Karena saat benda berada di titik tertinggi, itu bendanya tidak akan bisa naik lagi, sehingga dia berhenti sesaat. Lah, berhenti sesaat itu mengindikasikan tidak ada kecepatan atau kecepatannya 0. Sehingga kalau benda saat naik, terus tiba-tiba kecepatannya kok 0 ya, berarti benda tersebut berada di tinggi maksimum atau di titik tertinggi, seperti itu. Lalu setelah nyampe di titik tertinggi, bendanya kan turun. Nah, saat bendanya turun atau kecepatan benda di titik D itu nilainya adalah negatif. Jadi kalau benda habis bergerak ke atas, kalau tiba-tiba kecepatannya negatif, itu berarti bendanya sedang proses turun. Nah, setelah turun, bendanya akan jatuh di titik E. Secara konsep ya, jika kita mengabaikan gesekan udara, maka kecepatan benda saat awal mula ditembakkan ke atas atau saat awal mula bendanya naik,
itu sama dengan kecepatan benda saat dia turun, saat menyentuh tanah. Atau kecepatan benda di titik A akan sama dengan benda di titik B. Sehingga ketika benda dilemparkan ya dengan kecepatan X misalkan, kecepatannya adalah X meter per sekon. Suatu ketika ditunggu beberapa detik, terus kecepatannya sama, yaitu X meter per sekon. Oh, berarti bendanya sudah sampai di tanah gitu. Sesaat saat menyentuh tanah. Karena kalau ditunggu menyentuh tanah terus kita tunggu berapa lama, yang kecepatannya 0 dia berhenti. Tapi yang dimaksud ini yang sama dengan adalah sesaat sebelum dia mencapai tanah atau pas saat menyentuh tanah, kecepatannya sama dengan kecepatan awal. Hanya sesaat saja, sepersekian detik saja. Karena setelah itu kecepatannya akan 0 karena tertahan oleh tanah. Seperti itu. Nah, sekian materi dari GLBP dan gerak vertikal pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa bagikan video ini supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih.